Bisa terjadi rumah tangga karena ada pernikahan. Dari pernikahan insya Allah timbul keturunan. Dari keturunan akan menjadi, tadi dikatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal jariah itu bisa kita dapatkan, al-ilmu yuntafa'u bih, terus sedekah jariah tadi, terus waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakan. Di dalam satu hal ini saja, anak soleh itu mencakup tiga-tiganya. Mencakup tiga-tiganya. Di situ ada ilmu yang diberikan orang tua terhadap anak. Di situ anak yang diberi ilmu dia pasti jadi anak soleh. Dan di situ amal jariahnya setiap saat kebaikan yang dilakukan anak orang tuanya dapat. Jadi jangan kita ini cuma mikir membangun masjid, membangun misalnya masjid dan sebagainya, tapi anak tidak terpikir. Anak itu utama. Nah, syukur-syukur anak terbangun dengan baik, terus ilmu juga kita sampaikan kepada siapapun, dan kita bisa membantu kegiatan-kegiatan siapapun, dimanapun berada. Ini sempurna. Tapi jangan sekarang ini banyak orang yang lupa. Dia mementingkan yang lain tapi lupa dengan anaknya. Lupa dengan pendidikan keluarganya. Ini penting. Pendidikan keluarga itu sangat penting. Zaman ini orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, bukan orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Yang berhasil itu orang yang mempunyai keluarga yang sakinah, yang mempunyai keluarga yang di dalamnya itu penuh dengan kedamaian dan kenikmatan, serta mempunyai anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Bayangkan kalau kita mempunyai anak, diajak bicara tidak mau, sholat tidak dilakukan, sekolah juga tidak, kumpul kepada orang-orang yang tidak manfaat. Ini satu musibah besar, sangat musibah. Jadi orang menganggap musibah itu tsunami, itu kecil. Tsunami itu ya kita berhasil bisa kabur dari tsunami atau kita mati. Tapi kalau anak sampai nanti yaumul qiyamah terus berkelanjutan. Kalau anak ini anak baik, dia akan menurunkan anak-anak yang baik juga sampai yaumul qiyamah. Pendidikan anak itu penting. Dan pendidikan anak itu diawali dari orang tua. Maka tadi Ustaz Ja'far mengatakan apa? Anak itu jangan didudukkan diceramai. Duduk anak 5. Qala Allah Ta'ala, sholat 5 waktu. Orang iso. Tidak bisa anak dibegitukan. Anak itu diberi contoh dari kecil. Saya lihat salah satu cucu saya itu, Abdullah anaknya Umar ini. Itu kalau ayahnya sholat duluan, dia nangis-nangis, ngamuk. Kenapa saya ditinggal? Jadi mau sholat bareng bapaknya. Gara-gara bapaknya sholat. Gara-gara orang tuanya sholat. Jadi anak itu kalau melihat orang tuanya sholat, dia lama-lama nanti ikut orang tua itu. Tidak usah diceramai. Anak kecil-kecil dikumpulkan diceramai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dak faham anak itu." Tuntun anak itu, tuntun. Bapak sama mboknya ini kalau berbicara di depan anak-anak, bicara yang sopan. Anak di depan ya, bapak dan ibu kalau mungkin ada permasalahan, namanya manusia rumah tangga itu pasti ada masalah, itu wajar. Kalau rumah tangga tidak pernah ada masalah itu bukan rumah tangga. Tangga yang di rumah. Ya, jadi tangga yang di rumah itu tidak ada masalah. Tapi di rumah tangga mesti ada masalah. Habib, saya kepingin rumah tangga saya tidak bermasalah, tidak ada. Mesti masalah. Lah permasalahannya itu nanti di situ Allah membuat permasalahan itu gunanya untuk kalian berdua
Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Bagaimana kalian berdua ini bisa menyelesaikan permasalahan? Itu penting. Jadi kalau di rumah tidak pernah ada permasalahan, Anda tidak tahu bagaimana rumah tangga. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Di sini tadi saya sedikit baca. Sebaik-baik orang itu sabar dalam menghadapi masalah. Lebih baik lagi kalau diuji syukur. Lucu ya. Diuji bojo cerewet, sabar. Diuji suami cuek, sabar. Lebih sabar, lebih bagus lagi syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya istri cerewet. Itu alhamdulillah. Kenapa dia bisa alhamdulillah? Karena dia tahu saya tanpa keluar dari rumah saya, sabar dengan istri saya ini, saya dapat pahala. Saya sabar dengan suami saya dapat pahala. Ini cuman gambaran ngomong tok ya. Jangan nanti besok malah jadi istri jadi cerewet kabeh. Bukan, ini maksudnya seandainya. Kalau ada insiden kejadian, namanya manusia itu ada sumpek. Sumpek itu ada dua macam. Sumpek itu bahasa Indonesia nih. Sedih inilah, sedih. Sedih sumpek. Ya farijal ham wal gham. Sumpek yang ada sebab. Ada sumpek yang tidak ada sebab. Ham dan gham ini. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Habib Abdullah wis ngajari donga. Hei wong-wong sing sumpek ana sebabe dan sumpek tanpa sebab. Sumpek tanpa sebab itu ada loh. Mosok ada loh. Saya ini kadang ya ada ya juga pernah enggak ada apa-apa kok sedih sumpek. Wong wedok-wedok sing sering. Perempuan itu enggak ada apa-apa tahu nangis dhewe. Tak tanya kenapa kamu nangis? Tidak tahu, tidak ada apa-apa kok nangis. Itu namanya sumpek yang tidak ada sebab. Lah sumpek yang ada sebab ini kehilangan HP, nangis, sumpek. Nah itu wajar. Jadi ini dua-dua sumpek itu dihilangkan. Jangan sampai kita menjadi rumah tangga kita ini. Jadikan rumah tangga yang selalu dengan bahagia. Masalah apapun hadapi. Dengan apa? Keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan masalah. Yakin. Jangan kalau dapat masalah itu kayak tidak pernah dapat masalah. Contoh. Kita ini pernah punya masalah. Kebetulan hari ini kita mau bayar utang tidak bisa. Mumet ngalor ngidul cari penjol dan apa ini. Pinjaman ini loh. HP penjol ya pinjaman. Pinjol. Cari sana cari sini supaya menyelesaikan. Dia nanti terus datang kepada orang yang soleh, minta maaf Pak Yai, saya tidak bisa, sudah mumet, budek, saya tidak bisa jalan. Padahal dulu pernah gitu juga. Kalau dulu tidak pernah gitu boleh stres. Oh dulu juga pernah. Kok bisa selesai? Lah kok sekarang Anda menganggap tidak bisa selesai? Sebetulnya bisa selesai semua. Cuman permasalahannya akal kita ini di saat itu lagi buntu. Tidak mau menerima masukan dan lah itu tadi juga suka gampang ke aturan-aturan Allah. Orang yang juga gampang ke aturan Allah ya mesti stres terus. Tidak mungkin. Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jelas loh. Bukan ini yang ngomong Allah. Dan kamu ini kita ini makhluknya Allah. Kok orang percaya? Lah kok kula mboten angsal jalan keluarnya. Jalan keluarnya yang paling apik nek nggo awakmu mati. Lah aneh kok belum ada. Tidak mungkin Allah tidak memberi jalan keluar itu mustahil. Mustahil. Allah itu pemberi jalan keluar semua. Yang buta itu kita. Dikasih jalan malah golek jalan liya. Ya toh, dikasih jalan sama Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu dalam arti apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti saya tidak boleh utang sama pinjol. Nah gitu loh. Tidak boleh utang sama wong edan-edan ya. Saya boleh minjem utang sama siapapun silakan. Yang penting itu insya Allah tanpa bunga dan berbunga. Boleh. Kalau enggak ya sabar. Orang yang ngutangi tidak mau sabar ya maburo.
Lalu sekarang saya utang belum bisa bayar kamu ngomel. Kecuali orang punya duit utang tidak bayar lagi minta di lebokke nggon kabel disungok mic ben pecah sih sirahe. Lah hati-hati, ya hati-hati. Keluarga penting. Tadi juga saudara mengatakan di antaranya yang membuat keluarga itu aman, sakinah, enak ditonton dan nyeneng kayak harta yang halal. Itu pengaruh. Coba orang sah anak kita, saudara. Kita punya misalnya kucing aja 2 kucing. 2 kucing dikasih 1 makanan hasil halal sama 1 hasil haram. Kucingnya pangan ono selama 40 hari. Gue deloken. Sing mangan halal iki kok kucingnya piye? Sing makan haram itu kucingnya gimana? Nanti lihat. Apa namanya? Survei membuktikan. Nah, coba ojo anakmu kayak malah medeni. Jangan, kucing aja dulu, kucing. Kucing dimakani halal dan dimakani haram. Nah 40 hari, jangan kurang dari 40 hari. Lebih boleh. 40 hari ini biasanya itu sudah langsung mendarah daging. 40 hari. Coba kucing itu. Ini kucing aja berubah apalagi manusia. Makanan katanya Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Makanan yang halal, pakaian yang halal, pandangan yang halal, pendengaran yang halal. Subhanallah. Nek iso kaya ngono ki luar biasa. Tak kira Indonesia kabeh wali. Wes. Makanannya halal, kabeh halal. Kula mboten saged Beb, ya diusahakan toh. Jangan mengatakan tidak bisa, itu kan zaman dulu Beb. Zaman Nabi dan para sahabat. Kalau zaman sekarang ini kan zaman edan Habib. Masa edan ini suruh makan yang halal dari mana Habib? Loh. Hukumnya Allah itu tidak dulu dan dari zaman Adam sampai kiamat. Itu hukum Allah. Jadi jangan nyepele ke hukumnya Allah. Lah kalian nyepelekan hukumnya Allah kok minta macam-macam. Sholat hendak, ibadah hendak sama istri ngamuk terus. Tapi kepingin mobil Alphard. Ya dikai Al-Fatihah wae. Ben maca Al-Fatihah. Saya ada orang datang Habib bagaimana supaya saya ini bisa mendapatkan Alphard. Saya ini sudah punya mobil Carry tahun 72 modelnya. Itu nek digoyang ini tok kena angin tok goyang kayak orang badik roi Beb. Ngene. Oh, jadi kena angin obah terus. Saya supaya dapat maca Fatihah ping 7000. Sedina Beb, nggih. Lah ngerambungnya kapan? Sakarmu. Akhirnya dia percaya manusia ini. Indonesia itu orangnya wali kabeh. Dikongkon apa wae ya pokoknya yang penting bab fulus. Penting buat duit iya aja sudah bisa. 7.000. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu cepet-cepet nggih Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Itu waktu duhur makan kan istrinya. Kok saya ora rampung sedina. Akhirnya besoknya yang datang istrinya. Habib suami saya dikasih apa? Lu enggak saya kasih apa-apa. Lah kok jadi soleh kesolehan Beb? Lah kenapa gak kesalahan? 1 hari itu enggak makan, enggak minum sebentar itu langsung Fatihah. Soalnya supaya dari pagi subuh sampai maghrib itu 7.000 Al-Fatihah. Oh menengno wae ben ngono terus men dadi waras kula. Tapi nek ora ngono malah dadi ucul karepe dhewe nang nggih Beb. Subhanallah apik kali kula Beb. Kula suguhi mboten purun mboten nesu malah terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Setelah 2 hari 3 hari datang lagi orang itu ke saya, Beb saya hendak kuat Beb Al-Fatihah. Ya wis nek ora kuat wis maca sak mampumu kowe entuk anu sik lah tambahan orang kadang Kijang Innova ngono sik wae. Ping pira Beb sak mampumu. Akhirnya lali Kijange lali Innovanya apa Alprate. Tiap hari baca sholat apa Al-Fatihah tidak kurang dari 100 kali wis entuk surga. Ngono. Jadi orang Indonesia ini apik-apik banget. Ya keluarga itu. Kembali lagi kepada keluarga. Keluarga itu sing apik ya. Sing luar biasa. Didik anak-anak itu dengan baik. Adibu auladakum. Satu yang paling pokok pertama cinta Nabi Muhammad. Itu penting. Jangan nyepelekan anak-anak sekarang itu dari kecil dijai sholawatan. Biar kerungu sholawat, biar ngerti cerita Nabi Muhammad. Anak itu kalau sudah sholawat dan cerita Nabi Muhammad dia kenal,
dia akan mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau sudah mengidolakan Nabi Muhammad, dia pasti akan rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah rindu dengan Nabi Muhammad, akan dijumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin ceritanya Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik itu pernah didatangi Nabi Muhammad yaqadatan, bukan mimpi, langsung di dalam khalwatnya dan dipeluk. Luar biasa loh. Kalau Sayyid Ahmad Rifai waktu ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta tangannya supaya bisa dicium. Meminta. Tapi Habib Abu Bakar tidak minta, didatangi dan dipeluk. Subhanallah. Karena apa? Karena di dalam tubuh beliau dari kecil ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Rumah tangga itu ya dicintakan kepada Nabi Muhammad. Ojo gor IKEA wae sing dicintakan. Tuku iki, tuku kuwi, IKEA, IKEO, iki apa meneh kuwi. Ya, wong wedok-wedok saiki sing ditonton iki bangsane Shopee. Pas tanggal 7 bulan 7 1977, apa parfum diskon 70%. Wah. 977 biyen di sana. Lah ini ya ndak apa-apa boleh, cuman itu memang pinter-pinter wong dodolan. Lah bojoku ki kok ya pinter. Pinter nek nonton ini sudah tanggal 6 besok tanggal 7 bulan 7 ada diskon. Ayo kita beli. Kayak tidak ada hari lagi ngenteni diskon kuwi terus. Nanti 8 bulan 8 diskon menaik. Ngenteni kuwi terus. Padahal yang dibeli tidak ada. Lah gara-gara kepingin entuk diskon apa wae dituku. Lah kurang ajar ta. Inilah yang kadang yang aneh itu ya gini. Oh enggak ada apa-apa. Mau apa kamu? Mau beli sikat gigi. Itu ada banyak sikat gigi merah, kuning, hijau, abu-abu komplit. Lah pumpung diskon. Lah kok pumpung kok diskon. Lah bojomu ki mesak kita golek duit terus tuku diskon wae. Ya rumah tangga. Ya enggak apa-apa, itu memang kadang ada bojo yang model gitu ya rada mumet kae. Ya suami sing sabar nek dhe bojo kaya ngono alhamdulillah Gusti. Tulisan istri diskon. Tadi pokoknya nek ada diskonan istri itu mesti ngarep dhewe diskonan. Ben krungu istri-istri iki. Ya rumah tangga, didik yang bagus. Orang-orang tua dulu nek didik itu Masya Allah. Ketoke galak tapi hasil. Sedikit-sedikit nek orang apa dipegang tangannya sini. Tangan kamu Pak sini. Kamu tadi sholat jamaah terlambat tok. Dikampleng tangannya. Coba anak sekarang digitukan. Ya. Aku ora butuh duwe bapak kaya awakmu. Kurang ajar kan anak sekarang. Saya tidak ingin punya bapak seperti Anda. Ngamuk terus. Lho piye to kowe iki sekon nduk le. Dulu ndak ada yang berani jawab, ndak berani. Saya waktu dengar suara ayah saya, wedi saya. Padahal tidak mau apa-apa, goloro tenggorokane kepengin ngono tok. Gara-gara haibahnya, wibawanya ini, itu ngono tok ndak berani. Langsung cingkrut ngono tok. Telat sholat itu ndak berani. Itu didikan. Lah sekarang itu kan bapake padha karo anake, malah anake luwih sregep timbang bapake. Bapaknya molor, bagaimana mau memberi pendidikan kepada anak sedangkan bapaknya itu garuk-garuk bokong wae. Pak, mboke sing ngomong, "Pak, ayo Pak salat jamaah." Engko sik salat dhewe, aku sik ngantuk. Mau bengi nonton bola nganti jam 3:04 kok. Oh. Delalah yo kalah ora sah salat sisan. Lho. Bapak model anyar kan gitu loh. Wis melek nganti jam 3, melek jam 3. Ini ada orang Banjar, saya enggak bisa bahasa Jawa. Melek sampai nganti jam 3 iki maksudnya melek itu bangun sampai jam 3 malam. Begadang lihat bola kebetulan kalah Barito Putra. Lah. Ini orang Banjar kalah. Wah gelo, suruh sholat pegah. Garuk-garuk bongkong. Wes sholat sik. Lah terus kapan sholat? Terus engko sik, aku sik ngantuk. Ini terjadi loh. Omongan saya ini bukan ngomong bohong-bohongan, ini sing ning kene yo akeh sing teko. Lah kok kira ora kok. Lagi ngomongin jujur wae. Ndak apa-apa orang jujur itu wong apik kok. Habib saya kesiangan kok tadi, sesuk ya Habib saya kesiangan tadi ora apa-apa. Nawa itu kesiangan lillahi taala terus ya sholat.
Corone donga iki dirubah. Usolli fardhu salatus subuh kesiangan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tutup jendela-jendela semua biar kelihatan gelap. Jadi matahari tidak masuk, gelap. Wah, cek peteng kok, Beb. Oh ya peteng. Peteng lah motomu sing peteng kuwe. Ora delok sangrenge matahari. Hati-hati, pendidikan keluarga penting loh, penting. Sama anak barang itu kasih sayang, sama istri sayangu. Aku nganti kesel ngomong saya. Anak ini orang kita nggak dulang. Bisa Allahumma sholli Muhammad. Tuh nggak kita jadi anak soleh gue. Anak itu bangga dan seneng. Itu nanti anak nek tua, dia jadi orang tua, ya akan dulang anak dan bojonya. Tapi kalau bapak sama ibu tiap hari gor ngomel-ngomelan tok, gara-gara diskon mau. Misalnya ngomel, anak itu nanti mengerti, oh bapak itu setiap hari ngomeli istri. Berarti begitulah rumah tangga. Ditiru karo anaknya. Apalagi maaf-maaf pakai mukul, haram. Tangan laki-laki memukul istrinya walaupun istri itu salah. Oh coba kampleng. Tidak boleh. Mukul istri itu tidak boleh, haram. Loh istri saya itu sudah di luar batas. Ya berarti tokno wae. Mau di luar batas. Lah di luar batas kok mbok batesi. Ya sudah di luar batas. Berarti ya keluarkan aja di luar. Paham? Ini bahasa penting loh, mbok kira ora penting. Di luar batas berarti kan aja mbok batesi nae dikamplengi malah. Ya jangan. Dikasih tahu dengan baik. Kalau sudah tidak mau, tidak nurut, tidak ini ya monggo di luar batas. Gitu aja ya. Hati-hati karo bojo. Istri itu dinikah bukan untuk diomeli. Istri itu dinikah bukan untuk disakiti. Istri itu dinikah bukan untuk dipukuli. Istri itu dinikah untuk hidup bersama gitu loh. Lah kok niat nikah itu kok niat ngamplengi. Terjadi loh, banyak terjadi. Perceraian di akhir zaman ini dikarenakan satu, ekonomi. Dua, perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Ya ini banyak sekarang ini wanita-wanita cerai gara-gara punya grup anti nikah. Lu enak lho wong wedok edan-edan ya. Gila ini perempuan-perempuan gila. Bahkan punya kumpulan-kumpulan sama ustadzah juga. Jadi ustadzahnya ini mengajak buat apa kamu nikah? Nikah itu membuat orang stres buat ini. Lebih baik kita single. Single apa nduk? Kowe iki single ya kaya pemain sepak bola, pemain bulu tangkis single karo double. Ini ada yang terjadi loh, bukan tidak terjadi di masyarakat kita. Banyak wanita-wanita sudah nikah gara-gara punya grupnya anti pernikahan. Dia merasa lebih bebas hidup sendiri. Orang yang merasa lebih bebas hidup sendiri orang gila. Ini sunnah Rasul. Kalau memang itu Rasulullah mengetahui bahwa hidup sendiri itu lebih baik, Rasulullah tidak memerintahkan nikah. An-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah kok sekarang perempuan-perempuan aneharan anak muda-muda ini punya kelompok grup nanti pergi kemana? Ini kelompok-kelompok orang-orang wanita bebas. Ini orang gila, bukan orang bebas. Ini wanita-wanita yang punya kedudukan loh, bukan wanita-wanita yang di pinggir jalan, yang di bawah jembatan, bukan. Ini keluarga. Jangan berharap yang baru lebih baik daripada yang lama. Sentenono, saya akan mendapatkan laki-laki yang lebih hebat. Siapa sih ngomong? Bojomu saiki itu bojo yang terhebat. Walaupun kadang menurut kamu rodok letek. Misalnya kan itu, bojo saya itu letek. Ya kan? Ayo, jangan sampai terjadi perceraian karena ini tadi ekonomi dan teman-teman yang di sekitarnya yang menyetani. Nyetani apa bahasa Indonesia ini? Memprovokasi. Banyak loh terjadi. Hati-hati wahai suami-suami, lihat istri itu temannya sama siapa. Jangan istri itu dicolkan arisan ke sana, arisan ke sini, kelompok sana, kelompok sini. Kelompoknya siapa? Oh ini beb kelompok pengajiannya di mana? Dicek. Kalau pengajiannya model orang-orang tadi yang memisahkan suami-suami, jangan diikuti. Walaupun itu syarifah, walaupun itu bunyai atau siapa, ndak usah diikuti. Lho beb ini syarifah nek ngajari kaya ngono aja melu. Paham?
Wong wedok-wedok rungokno. Neng kono kuwi aja. Pengajian itu pengajian yang menjadikan Anda tambah rukun kepada suami, rukun terhadap istri, itu pengajian yang bagus. Tapi kalau pengajian Anda ikuti pulang dari pengajian padu, gara-gara omongan ustadz tadi, aja tekani pengajian itu. Jangan didatangi. Pengajian kok ngejak padu ae. Ada loh, terjadi perceraian di Indonesia sekarang meningkat gara-gara COVID-19. COVID tak dianggap, COVID itu dijadikan sebagai alasan perceraian. Masalah kaya dan miskin itu Allah nanti yang menentukan. Sing penting hati kita itu bagaimana kuat kepada Allah. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada orang yang sempurna. Pasti ada kurang lebih. Rezeki itu kadang naik dan turun. Ayo disabari, waktu naik kita syukur, waktu turun kita sabar. Insya Allah nanti jalan. Jangan pas naik gembira luar biasa, pas orang duwe ngamuk ngomel ngalor itu. Dan jangan suka membuka aib rumah tangga kepada siapapun kecuali orang khusus. Orang tuanya atau orang yang dituakan, itu pun pilihan. Orang bongkar aib ngalor ngidul. Nanti kelompok ini, lah ada loh, grup WA ini. Ribuan model wedok-wedok dan laki-laki podo. Laki ini sekarang hampir sama-sama perempuan. Dulu yang cerewet, yang suka ngerumpi itu cuman perempuan. Sekarang laki ngungkuli perempuan. Dua grup. Ada kemarin saya lihat ada rombongan WA ini, grup jaran. Enak grup jaran, dikasih nama grup jaran. Lanang-lanang kabeh sing cerewet karepe dhewe, yaitu tadi sing nggodha wong-wong wedok. Wedok yang ngono. Ini hati-hati loh. Dan sekarang lagi ada grup jaran jengki. Jengki apa? LGBT. Ada loh kan tidak ada. Komplit ini. Ini yang membuat rumah tangga rusak. Orang laki seneng karo laki, wedok seneng karo wedok. Ini membuat rumah tangga rusak. Naudzubillah min dzalik. Wong lanang sing waras kuwi ya senenge lanang. Wong wedhus kuwi wedhus tau. Wong lanang kok seneng lanang wedok. Wong wedhus lanang itu diduduhi wedhus wedok. Wedhus lanang itu nyingkir. Ora gelem. Iki dos. Ngono. Duduhi wedhus wedok. Oh, langsung mencolot. Paham wedok, paham lanang. Lah kok wong muslim Indonesia duwe sholawatan ajek tapi kok LGBT. Ini rumah tangga edan ini. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati wahai suami-suami, didik anak-anak. Siapa perkumpulan anak itu? Sopo koncone anak-anak itu? Lihat. Ya, dilihat, jangan anak itu dilepas bebas begitu aja. Jangan bangga anak itu jadi profesor, jadi doktor tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Dan kumpulnya sama orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Jangan. Saya lebih bangga mempunyai anak yang duduk bersama wali-wali Allah, bersama para kiai, para habaib yang setiap saat dia mendengar cerita orang-orang yang soleh. Itu lebih saya harapkan daripada anakku jadi insinyur nuklir. Insinyur nuklir, insinyur. Profesor apa insinyur? Mbuh karep mulah. Wis ngomong keliru terus, Beb. Nuklir, ahli nuklir ngono lah orang insinyur. Ini lebih selamat. Lebih selamat. Indonesia akan selamat kalau anak-anak orang-orang Indonesia semua dididik dalam pendidikan adab dan akhlak ini. Dari mana? Rumah tangga. Rumah tangga ini penting. Jangan, ayo sekali lagi saya ingatkan diri saya, anak-anak saya, semua jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bojo kurang lebih. Wis bojo itu sempurna ndak ada. Wis ora elek bojo sing sempurna. Bojo yang sempurna itu ya Khadijatul Kubra itu loh. Aisyah Ridha, Fatimah Zahra itu sempurna. Karena suaminya siapa? Lah saya Syekh bin Abdul Qadir golek suami, golek istri yang sempurna. Ora iso wong kowe ora sempurna. Bagaimana saya ada orang yang Habib saya kepingin istri yang solehah, cantik, sugih.
Critakno awakmu sik. Kamu soleh ndak? Mboten, Beb. Sugih ora. Ya wis golek sing padha wae lah. Kok golek syaratnya macam-macam wong kamu ndak ngamalke apa-apa. Ya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kamu tuh ya kurang lebih kok. Ya cari ya kurang lebih, ndak ada enggak. Kurang lebih mencari sempurna. Mbah Dul nggo kopi telat Dul. Ya. Matur nuwun Mbah Dul. Syair kopi niku. Ya itu termasuk salah satu pendidikan. Jadi nek pengajian nggo kopi ini termasuk pendidikan. Jadi gue anak iku sing cilik gue jenenge Muhammad kuwi ngetok, oh iki bapakku mbiyen nek pengajian nggawa kopi. Jadi gue anake ora kopi, sak alate kopi gorene. Gorene kuwi gawe nang kene. Ya kaya Mas Marwan Group niku. Kopine kuwi, kopi 39 ajib. Kembali kepada rumah tangga, ya insyaallah tak dongake kabeh. Saya yakin ki kabeh rumah tanggane apik. Kabeh apik. Bojo-bojo suami-suami yo sayang kabeh karo bojo sama istrinya. Wes insyaallah istri itu satu ya, sekali lagi tak bulan baleni, senengnya disanjung. Titik wes ngono. Wes jangan cari yang lain. Beb ada jalan lain ndak? Selain menyanjung ndak ada. Wis kuwi sanjungan tok wae. Dadi bojo itu sanjungan karo nek pas delalah kowe duwe duit kayak ono. Ah ya. Sambil disanjung, aja gak duit kalau diuncalke ngono jangan. Sambil disanjung, alhamdulillah aku mempunyai seorang istri yang luar biasa. Pandai mengatur keuangan rumah tangga. Ini aku berikan kepada kamu 5 juta untuk memberi sikat gigi. Di Shopee kalau diskonan, kalau bojone seneng, masya Allah suamiku luar biasa, sikat gigi 5 juta. Langgo nek arep tuku kira-kira odol iki pirang juta. Nah, seneng wong wedoke seneng ngono, wis to. Walaupun 1.000 rupiah tapi mbok openi. Seneng, makanya Sadak tadi bilang orang perempuan kan tidak boleh kerja. Bagaimana Beb? Tidak kerja wong suami saya juga tidak ngasih apa-apa. Lah, yang salah sapa? Suamimu. Bukan yang salah kerjanya. Jadi agama itu tidak bisa disalahkan wong atur. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Di sini maksudnya bukan terus semua urusan itu laki-laki yang mengatur, ya. Kecuali urusan rumah tangga, ngurusi mangan ora, sing masak lanang, sing golek duit lanang, wedoke gor ngurusi kuku, wae ngaruki TK, karo vessel, wae bendina vessel wae. Misalnya kayak ngono ya ora, jadi ada pembagiannya, nggih. Rasulullah SAW pun seperti itu. Insyaallah saya kira cukup. Ini jam piro iki? Alhamdulillah, memang malam hari ini sikilku rada kemeng. Alhamdulillah. Gara-gara di luar batas gimana? Masalahnya di luar batas duduknya gitu, di luar batas. Biasanya lungguh 1 jam 2 jam, tadi 3 jam ket mau syuk lungguh terus. Kopi belum dibagikan, kita akan baca qasidah. Saya mau pamitan. Saya nanti insya Allah tanggal 24 besok, hari Minggu, saya akan pergi ke Yaman. Selama 2 minggu, insya Allah. Bersama rombongan semua yang di sini. Anak cucu. Ya, sing lanang-lanang tok. Kerjaan iku sapa lak ngono kuwi. Ger mamerke barang ngono go mulih neh. Pameran ngene iki sing paling ora enak, mamer ketok tapi ora dikeki. Monggo, Mbah Ruri monggo. Niki syair kopi. Sing gadah niku, diange niku. Nah, sing lambute ten mrikine enten lancipe. Niku penangkal petir. Dados nek ten pundi mawon iki dibuka sithik langsung gila petir tek langsung tiang Boyolali niku, Mbah Ruri. Ponakan piyambak, tiang Boyolali, penangkal petir. Lho niki, nah subhanallah. Alhamdulillah, saya ada pamit tanggal 24 sampai tanggal 11 Agustus. Mangke ten mriku jenengan tak dongake kabeh. Tak undange siji-siji nggo ben kecokot-cokot. Ya. Maksudnya dirasani nek karo tak rasani sing apik. Biasane wong ngangger kecokot. Lah kok aku kecokot ilat kuwi kenapa? Enek sing rasani lah, aku tak rasani ning ngono ben kecokot kabeh.
ilate ben ora iso ngrasake apa-apa. Ya insya Allah sekali lagi saya mohon doa. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa kembali lagi dalam keadaan selamat. Dan insya Allah nanti bulan Oktobernya kita ada acara lagi umroh bersama insya Allah. Di bulan Oktober tanggal 5 Oktober insya Allah. Penutupan pendaftarannya insya Allah Agustus. Agustus akhir ditutup pendaftaran. Kita tidak terima lagi pendaftaran setelah Agustus. Jadi kita cuma membenahi aja sampai nanti berangkatnya di bulan Oktober tanggal 5. Ya Umar, 5 Agustus terakhir. Agustus terakhir pendaftaran. Jadi nanti kalau pada Agustus mau daftar boleh, bukan tidak boleh, tapi ikut periode berikutnya. Periode ya, apa ya perjalanan berikutnya bersama Habib Syekh ya, bersama Habib Syekh juga. Tiap 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali bersama Habib Syekh. Tapi setahun sekali Habib Syekh bersama jasad dan raga, ruh dan jasadnya. Tapi kalau 2 bulan sekali ruhnya saja. Ya ruhnya saja. Dan saya ini sedikit pesan juga ada orang-orang kalau yang umroh kemanapun siapapun, ikut siapapun boleh, bukan tidak boleh. Kalau di sana jangan suka membawa gambar kiai atau habib. Ada orang yang waktu itu maksudnya kan ingin foto di tengah di Madinah, di masjid membentangkan gambar saya. Habib saya. Hah? Bukan Tony, Tony dulu waktu itu pegang juga, Tony kepegang. Enggak, ini baru juga. Hah? Oh, Tony tulisan aja Jakarmania. Nah ini ada gambar, langsung dipegang polisi, dimasukkan di tempatnya polisi. Jadi tidak usah bawa macam-macam nek arep umroh. Wis nggawa atimu wae, karo nggawa dungane wae. Kecuali kalau makanya Indonesia ku penak. Wong selawatan nggawa gambar wedok ngene-ngene mau bengi ya ora enek sing ngurusi ya. Indonesia ini luar biasa, makanya bejo awakmu ki lahir nang Indonesia. Coba awakmu nang Mekah selawatan salat tuwun nggawa gendera gambare Habib Syekh, gambare Mbah Hasyim Asy'ari, gambare Mbah Gus Dur dikamplengi polisi awakmu. Indonesia itu hebat, makanya syukurono. Ya pamit itu. Insya Allah kita sholawatan dulu sambil menanti kedatangan jam 10. Kedatangan jam 10. Oh ada tumpeng ini. Tumpengnya digoreng ya. Ini api. Tumpengnya ada tumpeng apa ini? Harlah. Zainab Guyu. Untuk anaknya bisa berbakti kepadanya. Itu penting. Ya, kemarin sudah kita singgung-singgung juga. Orang tua yang baik yang menolong anaknya untuk bisa berbakti. Jadi orang tua mohon maaf jangan mengatakan kata-kata yang kasar atau mendoakan doa yang tidak baik kepada si anak. Jangan, lebih baik tasamuh tadi, dimaafkan. Dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahannya. Jangan dengan adanya kesalahannya justru orang tua menambah kesalahan-kesalahan lagi. Akhirnya tambah banyak salahnya, tidak bisa menjadi anak yang diharapkan. Dan tadi juga disinggung bahwa berilah kesempatan di masa-masa anak itu. Masa main ya biar main. Jangan dipaksa anak itu suruh ngaji terus misalnya. Anak itu suruh naik masjid terus. Ya waktunya ke masjid diajak ke masjid. Waktunya ngaji diajak ngaji. Terus waktunya dia main biarkan dia main. Jangan seakan-akan kita menginginkan anak ini harus seperti apa yang di dalam pikiran kita. Kadang orang tua itu lupa kalau dulu dia juga kecil, juga senang main. Kadang orang tua tambah tua itu, dia menginginkan sesuatu yang tidak, istilahnya yang pernah terjadi kepada dirinya, tidak ingin terjadi kepada anaknya. Itu orang tua suka begitu. Ya tidak masalah, cuman orang tua juga harus tahu saat ini dia usia berapa dan anaknya usia berapa. Anaknya baru usia 5-6 tahun, dia sudah usia 70 tahun. Ya tidak bisa itu.
Jak main bal-balan, bapaknya geblak mati. Akhirnya bapaknya melarang, jangan main bola, ini main bola tidak bagus. Iya, menurut dia tidak bagus. Karena dia sudah tua, nek kena bola, kena geblak bisa meninggal. Tapi kalau anaknya kan masih asik, kepalanya bocor, itu nangis tambal bal-balan lagi. Wajar waktu main suruh main. Ya. Jadi makanya sekarang di sekolah-sekolah itu ada anak yang masih playgroup itu main kok tidak usah belajar. Jadi anak usia 4-5 tahun ini jangan dikasih pelajaran-pelajaran yang berat. Disuruh pelajaran harus apal ini, apal itu, berat. Itu praktekan kok. Ya. Jadi pelan-pelan, santai, mainnya juga main, belajar ya belajar, menghafal boleh. Jadi orang tua itu yang baik ngasih peluang anaknya. Orang tua yang baik itu tiru Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu orang tua top, super top. Sebelum lahir didoakan, Rabbi habli minas sholihin. Kan itu. Lah kita ini tidak pernah ndonga ae calon kemanten kuwi, arep manten arep kawin kuwi. Ndonga saka saiki. Rabbi habli minas sholihin. Jadi doa dulu sebelum nikah wis ndonga sih. Minta terus nikah tambahi lagi doanya, tambah terus kuatkan doa itu dengan ikhtiar. Akhirnya mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini kalau diajak omong itu cepet nangkep. Itu wong soleh. Anak yang tidak soleh dijak omong jawabnya ngidul gitu. Ngalor ngidul, tidak bisa fokus gitu. Ini anak yang soleh nih. Contohnya setelah mulai agak dewasa, usianya sudah mulai menginjak tahu ini hak, ini batil, ini haram, ini halal, mulai paham begitu. Dijak omong dalam istilahnya mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuk fandur madza taro. Ini penting. Wahai anakku, di dalam mimpiku aku melihat aku menyembelih engkau. Ini Nabi Ibrahim nek mimpi nyembelih berarti wahyu kan nyembelih tenan. Nek awakmu beleh wedhus. Aja beleh anak, nek awakmu beleh anak, anakmu entek kabeh mbok belehi ya. Dan saya yakin nek diperintah suruh beleh dipilih yang paling elek, yang paling ngeyel. Mesti yang paling mumet kayak tak patenane sik perintahnya Allah kok. Coba memang istilahnya kita dianjurkan untuk menyembelih anak. Saya yakin anak-anak sing ruwet-ruwet wis sing dindake. Nabi Ibrahim enggak. Nabi Ibrahim ini anak soleh, ganteng, bagus, super. Top akhlaknya, wajahnya bagus semua. Disuruh menyembelih. Waktu perintah itu disampaikan ke anak, anak menjawabnya dengan adab dan akhlak. Gara-gara apa? Anak ini hasil didikan Rabbi habli minas sholihin. Ya bunayya, ya. Ini orang tua. Wahai orang tua, setiap orang tua kalau menginginkan sesuatu untuk anaknya diajak rembukan. Aja di karepe dhewe, rembukan. Sini wahai anakku. Gimana menurut kamu itu saya punya calon-calon seperti ini? Duh, kok ayu-ayu Pak? Lah nek kabeh pripun Pak? Ini anak modern nih, ditutui bapaknya bojo calon istri 3 malah harap dinikah kabeh. Ini misalnya 3 dulu saya. Mak ini milih. Bagaimana menurut kamu wahai anakku? Oh wahai ayahku, wahai ibuku. Aku lahir karena kalian. Aku dibesarkan oleh kalian. Dan aku ditawari kalian untuk menikah. Masa aku yang milih? Yang milih mestinya bapak dan ibu. Bapak ibu langsung gagah kan bapak ibunya. Anaknya langsung sing milih nggih jenengan to Pak, mosok kula mulih piyambak. Wong mangke sing anu nggih sing seneng jenengan. Wah. Lek ngono tak pilih ke sing tengah. Wah kok rodok meleset. Loh, namanya kalau sudah yakin sama anaknya sama orang tua, tidak mungkin orang tua akan memilihkan anak yang tidak pas. Ya, kecuali orang tua sing rodok pas ora pas juga memaksakan diri pokoknya harus sana. Ya ora ada kata pokoknya, harus dirembuk. Setelah dijak rembuk pandur madza taro. Nah, iki telu iki deloken apa sing mbok delok kepengin sing ndi?
Sing niku mawon Pak, terserah jenengan kali Ibu. Masya Allah, wis tak pilih ya. Pilihkan. Nggih Pak, matur nuwun sangat. Wah, itu Bapak Ibu langsung mlebu surga. Anaknya, aku kok duwe anak kok kapiken kaya ngene iki terus piye? Sebabe apike anakku ya gara-gara orang tuanya yang baik. Jadi anak itu tidak mungkin jadi baik kalau orang tuanya tidak baik. Angel. Orang tua yang baik aja kadang anaknya selewah itu gara-gara HP ya. Dulu tidak ada HP, jadi anak-anak itu mainnya jelas. Mainnya itu dulu zaman saya kecil, jeruk Bali itu. Dirajang kulitnya diambil, ditusuk pakai apa namanya sujen itu, terus dikasih bola. Dikai kabel tali gere ngalor ngidul. Ngono wis gembirane luar biasa. Sekarang ditokokke bis-bisan sing iso muni tuing. Apa Pak ora cocok. Sing nganggo remote lho Pak. Bapake ra ndedet. Tokokke remote piye? Ya rek tak kei remote AC. Genapa Pak rek nggo nuthuk awakmu ki lho. Wong bapak ora duwe kon nukokke truk sing nganggo remote. Biyen ki ngono, buat sendiri, cerdas anak-anak dulu. Anak-anak dulu itu pandai-pandai membuat mainan-mainan sendiri. Dulu pinter-pinter lah, sekarang ini kepinteran jadi kon gawe apa wae ora iso. Sur ayo nak buat lo teh dhewe, ora iso, ndak bisa buat teh sendiri tinggal nyelupke banyu panas. Ndak bisa anak sekarang. Gara-gara apa? Ya gara-gara mesti manja bapak karo mboke. Mbok teh mbok, ngono tok. Yo le kayak gini. Mbok kakek mbok terus. Akhirnya sekarang biyen tuh anunya cari sendiri, gawe teh ya gawe dhewe, anu ya tuku arep tuku ya kudu nyelengi. Sekarang enggak, makanya jadilah orang tua yang membuat jalan anaknya menjadi anak yang baik. Jangan sampai ada di orang. Caranya bagaimana didik sing apik. Setelah itu dijak musyawarah, dirangkul. Anak zaman sekarang ini anak rangkulan. Enggak mau diamuk. Nih diamuk ngamuk malah. Pak aku guys dewasa. Saya ini sudah dewasa, Pak. Bapak kok nganggap saya masih anak kecil terus. Kan gitu. Sekarang jawabannya ngono. Memang dia sudah dewasa, bapaknya umur 75, anaknya umur 15. Lah bapaknya ini kepingin sesuai apa yang ada di dalam otaknya ini diterapkan ke anaknya. Anak ini iso sholat iso khusyuk. Lah ngamuk bapaknya, sholat saya khusyuk, orang khusyuk tak pecut. Akhirnya sholatnya ya khusyuk di depan bapaknya. Tidak ada bapaknya, ya jalan dewe-dewe. Halo papi. Saya mau pergi ke kafe dulu. Tidak sholat, mboten kami. Wes, anak itu kalau terlalu dikerasi juga tidak boleh, terlalu dilos juga tidak boleh. Bagaimana cara didik anak Habib Syekh? Corone kaya nguluk ke layangan. Nguluk ke layangan ini bahasa Indonesia apa? Ayo, bahasa Indonesia. Nguluk ke bahasa Indonesia apa coba? Ngulur ke lah, nguluk ke layangan ini. Ya tidak ada bahasa Indonesia ya nguluk ke ngono wae. Makanya bahasa Jawa itu luas. Bahasa Indonesia itu cekak. Nguluk ke ora enak artinya. Coba cari bahasa Indonesia nguluk ke. Sing ketemu tak uluk ke awakmu. Menerbangkan layangan kok kaya pesawat wae menerbangkan layangan. Terbangke piye carane nguluk ke. Golek bahasa Indonesia metek. Metek layangan. Ayo golekno bahasa Indonesiane. Sing siji sing metek, siji sing narik lho. Dipetek kok kuwi rada bering-bering ngene sik. Rada pengalaman aku dolanan layangan. Soalnya dulu juga main layangan saya. Metek bahasa Indonesiane apa? Enggak ada. Jadi mendidik anak itu ya kudu enek layangan iki ngulukke. Diulur dan ditarik. Nek mbok ulur terus entek benangmu pedhot. Nek mbok tarik terus cepetan ya pedhot. Jadi ya tarik ulur ya. Nanti kalau layangan itu sudah di atas, terontong saya itu dulu tak dokok ngene tak ganjel watu. Aku lungguh mbiyen cek udut mbiyen. Elek karo udut. Karo delok layangane nang dhuwur. Wah, ketok surga, ketok malaikat, ketok macam-macam. Itu layangan tok.
Jadi kalau Anda sudah punya anak dan anaknya itu sudah ditarik ulur tali ulur sampai akhirnya layangan itu tenang. Lah kalau sudah anak-anak ini tenang, ya Anda jadi kepet-kepetnya. Oh, oke, terus nanti kalau tinggalnya itu penting. Sing ngulukke karo sing metek itu juga ada artinya, mbok kira ora. Kowe ngarang dhewe memang tak ngarang. Jadi memang kudu enek benange, enek layangane, enek sing metek, enek sing metek kuwi apa ulama? Ulama lho. Ini kok kelihatannya miring itu layangan Anda turunkan. Turun. Dingin kek ngono. Kelela. Lah subhanallah. Luar biasa. Terus munggah aja kena angin aji diculke. Lek lho subhanallah, orang ngulukke layangan tiruwen nek cara didik. Ki pikiranku mulih coba njupuk layangan. Ambil benangnya yang sesuai cukup. Jadi orang kalau mau mendidik anaknya ya kudu duwe ilmu sing cukup, benangnya ku lho. Benangnya itu lah terontong itu apa? Lah wadahe ilmu ki kudu sing apik, sing duwe sanad. Nek tan terontong ora nek sanate ya ketus tak terontonge lho. Terontong udah terontong ya apa ya bahasa Indonesia? Kaleng. Terontong. Iki bahasa desa ki ngene terontong. Kaleng. Benangnya ki kudu mbok apekke sik digelas. Ambil ancur lin. Wah, belah bimpen kaya apa jenenge kaya putihan dok barang. Nek zaman kula cilik riyen enak dicampur telek pitik. Nah, telek lencung apa telek apa. Jadi ini main layangane hebat-hebat. Tanggane iki enek tembok enggreng, enek tembok itu dua nganggur. Wis nggo gelasan, wis benang terus. Ini tidak ada pengalaman, ini pengalaman gadget ini. Yang gede-gede ini dua pengalaman. Lah awakmu ora pernah ngulukke layangan, tahu-tahu jadi. Kita tuh beli benang sih, terus digelasin benang gelasannya. Iya, nyala gitu. Kau tangannya nganti kebeler-beler, mulai nangis di senani mboke. Kenapa? Tanganku syukur. Tangan ini gue wiritan malah gue ngulur ngono terus. Lawang biyen iki ngono kuwi. Ya, jadilah ibu, bapak yang membuat anak itu bisa berbakti. Penting, ya, itu kunci. Aja kanthi anak ki mbok pisui terus. Bocah kok kaya jaran. Dijaki omong ping pira ora mudeng-mudeng. Kowe duwe kuping apa kupingmu apa lepekan lah. Akhirnya ya tenan kupingnya dadi lepekan kayak ono kopi wae itu sedotan ning kene sisan. Minum kopi di kuping orang gitu. Itu syair kopi itu nanti akan buat kupingnya kan ngene kayak seret. Rasanya enak nih. Syair kopi. Ya, lewat kuping nanti akan terjadi mbok kira ora. Lewat kuping-kupingan ini loh yang ada lepean berbentuk kuping. Nah, nanti dikai sedotan diombe. Gayo ngulak payu. Jadi memang segala sesuatu itu kalau aneh-aneh malah payu. Terus nanti ada lagi modelnya melepek atau model kayak udel, weteng melendu, enak udelin yang tengahnya kayak sedotan, minum di perut orang, maman guyu, iya mal, minum di perut malah, itu payu malah. Jadi memang sekarang ini zaman sing ora rodo ora waras. Jadi barang-barang yang tidak waras itu lebih laku daripada yang waras. Ya, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik nek didik anak sing bener. Insya Allah anak dhewe kabeh jadi orang baik. Saya yakin yang di TV ini, yang di mikun-mikun TV lho, yang di rumah masing-masing anaknya tip-sip kabeh. Sing nang kene kabeh anake sip-sip kabeh. Tidak mungkin anak-anak yang dari hasil sholawat, dari hasil taat itu hasilnya tidak baik, tidak mungkin. Kalau ada yang rodok tidak baik itu kok situ dilukas kalau ada di apik. Paling ger semenit tok. Gue pantes-pantes urip. Jadi keluarga itu kalau ada yang ndak ngeyel apa ndak enek sing elek ora pas ngono. Jadi memang kudu pas ngono enek sing elek siti ngono. Dari 5 anak siji enek sing rodok leneh sithik ngono enek. Lah ngene-ngene iki bagiane wong tuwa. Mesti enek, setiap keluarga mesti ada. Elek siji anak iki gur meneng karo ndomblong ngene tok. Bapake ndelok kuwi ngopo to le kok kaya ngono. Kula niki tasih mikir akhirat, Pak. Oh, pantes kowe iki melu pengajian kabeh bisa to. Pantes. Pikiranmu ke akhirat nggih Pak. Kula aja mikir akhirat tapi kula mboten gadah harta. Nek mang paringi harta mangke kula insyaallah pikiran akhirate rada kendor sedikit.
Oh, hasil pengajian karo Habib saya kok apik men kaya ngene kuwi. Ya hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu sing semangat biaya anak didiken. Nakal kaya apa tetep rangkulen sayang, sayang. Aku ki tresno karo awakmu lho Le. Kuwi kok kaya ngono. Dadi wong sing luwih saleh. Kowe kuwi saleh. Ya. 10 juta. Sesuk anak itu langsung geblak. Melaku ning dalane kecawetan tok ngono. Bapak lihat, wah ini anak saya yang luar biasa, ini sayang sih. Kok cuman cawetan tok. Lah bagaimana Pak, ada uang 10 juta Pak. Biar kelihatan rada modern toh Pak. Oh jadi nek cawetan ini modern. Ya wis tak tambahi 20 juta, wis ora sah kelamben. Luwih modern. Bapak sing apik ngono kuwi. Maman guyu apa? Apa paham, Mang? Tidak paham. Pemimpin di dalam rumah tangga, kasih sayang terhadap istri, anak, tanggung jawab seorang bapak. Tadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad menyampaikan yang diterjemahkan oleh Ustaz Ja'far tadi, jangan suka membebani istri untuk bekerja di luar. Maksudnya mencari nafkah. Pencari nafkah itu adalah suami. Istri hanya menjalankan apa yang didapatkan suami tadi. Uang belanjanya, uang ini. Jangan punya alasan saya ingin membantu kekurangan suami. Kan sering begitu. Istri-istri itu. Minta maaf bukan saya ngomong ya Habib Abdullah. Aku rawani ngomong ngono malah aku wong wedok ngamuk kabeh. Nanti nesu kabeh orang perempuan. Habib saya kok galak men. Loh, bukan galak. Lo karepmu arep kerja karepmu. Sekarang saya kadang maaf 1000 kali maaf. Ada orang suami juga. Ini suami rakse. Rakse itu lucu. Setiap gajian semua gajinya dikasihkan istri. Nyoh. Dia duduk tiap hari nyadong karo istri. Mana uang bensin? Minta uang rokok. Ini suami apa? Semua dikasihkan ke istri. Ini bukan sayang, ini enggak benar. Ini bukan sayang. Sayang terus yang nek saya tak abusi bojoku. Gaji saya 10 juta. Saya bilang sama istri saya gaji saya 2,5 juta. Tiap bulan saya kasih 2,5 juta dengan saya nangis-nangis itu sumprit. Saya kasihkan kamu. Semuanya. Padahal 7,5 juta masih di kantong. Istri sayangnya luar biasa. Tiap hari dimintai rokok. Kayak rokoknya Jisamsu terus. Ini laki seperti ini. Istilahnya seperti entung. Waduh. Urung dadi apa kupu. Entung delik. Ini suami yang gagah nih. Openono bojomu. Beli kepada mereka. Istri itu kalau dikasih duit 1.000 rupiah wae tapi ajek. Itu lebih baik daripada diamui terus ora dikai apa-apa. Wah iya deh Beb. Ya kok piye ta Beb? Maksud saya, orang laki itu kalau tanggung jawab, gajinya memang sedikit tapi kasih, istri itu dikasih. Jangan sudah gajinya sedikit entek buat beli rokok, wah ngerokok terus. Lambemu kan jebol gara-gara rokok. Bojomu ora mbok openi. Openi beli rokok silahkan mau rokok ya enggak apa-apa. Saya tidak turut campur yang ngerokok. Tidak apa-apa, aku biyen yo perokok. Merokok 1 hari 4 Pak. Tapi alhamdulillah berkat wong soleh-soleh mandek aku subhanallah. Coba orang mandek aku ora ketemu syafa'. Ke syafa' iki anti rokok. Modelnya ngono tapi nek karo wong ngerokok dene galak ke syafa'nya. Biasane ngono. Ya, ini tadi nasihatnya buat istri dan hei suami-suami, sayangi istri, mesake istri itu sudah suruh nyuci pakaian, suruh masak, suruh nyetrika pakaian, suruh ngurusi anak, suruh ngurus rumah tangga semua, masih disuruh kerja. Jangan. Loh Beb, malah istri saya yang minta Beb. Oh ya wis, bojomu rada waras. Lah bojomu rada waras. Semua sok kepingin kerja. Kenapa dia kepingin kerja? Karena kepingin keluar. Bahkan nanti keluar nih ya gayane. Halo,
I have 100 pieces. Gaya nduk kowe iki saka Wonogiri kan dadak 100 pieces. 100 pieces apa? 100 pieces iki duster Sayyidah. Wah ya. Bahasa Inggris duster terus kondi. Duster Sayyidah 100 pieces. Kerja online silahkan. Silahkan. Online itu kirim-kirim toh, aja terus malah kencan barang. Wis kerja online berhubung ini terus panunya wonge sugih banget. Mari kita ketemu darat. Temu darat itu apa toh, Dren? COD itu temu darat. Baru ngerti saya nih ilmu anyar ya. Rabbi zidni ilma. COD ini ilmu darat saya tidak paham COD itu apa. Temu darat. Akhirnya temu darat nanti apa? Masuk ke dalam darat. Akhirnya ya lupa darat. Lupa daratan. Lali. Ojo bismillah kerja boleh tapi aturan kerja itu dipakai. Jangan nanti megang HP ini terus online itu anak ya, mah aku minta makan nanti nanti dulu nih mama masih sibuk. Alah sibuk. Akhirnya anaknya bingung melayu nggone tonggo nyolong segone tonggo. Gara-gara ibunya ini tidak pernah memberi makan. Gara-gara ribut sama HP. Dongake HP ini mati HP sing model ngono-ngono kuwi. Lah kowe kok ngamuk to Dik? Orang ngamuk mesake to anak itu butuh kasih sayang. Zaman saya dulu kecil itu anak 5 itu, adik-adik saya itu dijajarke karo ibu saya didulangi satu-satu. Diulangi satu. Ayo, mangap. Duit. Keretanya masuk, siapa yang mau buka anu saya hal saya mangap. Nyok kasih. Itu sayang, sekarang tidak ada. Jarang mbok sing ngono kuwi dolanan HP wae. Bu minta makan dhewe kan iki ibu cek sibuk wong utang ora bayar kuwi njaluk mangan terus. Astagfirullah Bu. Lah iki lho gara-gara mbok kerja ki ngono. Tapi kalau yang kerja bapak biar mumet bapaknya sendiri, ibunya tidak usah ikut mumet. Bapak sekarang ini ya rodok mental. Bapak-bapak sekarang itu kerja di luar. Nanti habis itu pulang sampai rumah itu cerita sama istrinya. Biar istrinya sayang-sayang. Lek aku dadi bojone kapok ngono wae. Mbak, aku ki mau kerja sing utang ora enak sing bayar nih. Padahal iki pelit wong pelit iki ceritane gor ngono tok. Utang orang bayar, kerjaan sepi, iki wong pelit. Pulang ke rumah itu ceritanya bangsa sepi kerjaan utang ndak bayar ini ndak punya duit. Halah jujur wae. Sama bojo aja pelit. Loman karo bojo, karo anak loman. Sing penting aturannya ada gitu loh ya. Jangan terus loman bojo minta tolong tukokno masak kilo. Oh iya siap. Suwi-suwi gantung diri awakmu nek kok masak. Ada korupsi ngalor ngidul ngapusi. Semampu kita. Jadi istri memperkuat suami, suami juga memperkuat istri dan anak. Wis to. Istri lungguh neng omah ngurusi anak nek perlu dua anak 10. Ini penak. Makanya kiai-kiai itu istrinya tidak pernah ada yang kerja. Deloken. Akeh ngono bangsa romo-romo kiai iki bojone ora enak kerja sebab anake akeh. Dadi isuk ki ngedusi cah bocah 10. Rampung ngedusi ki anake bocah sekolah. Iki tunggu ning pasar tuku blonjo arep masak. Sampai di rumah masak anak teko. Kabeh 10 dulang anak 10. Habis itu nanti baru rampung dulangnya itu resik-resik korah-korah anak sore ngedusi anak sore. Jadi kapan metu sekolah? Lah ibu-ibu sekarang kan banyak nganggur, 2 saja cukup. Anak loro titip pondok, wes mboke go slonjor dolanan HP. Anake kan dadi pinter, mboke dadi keblingeri kaya ngene iki piye? Ya aja wis loro tok titip pondok. Kaya Habib Syekh serandi anak iki. Anak ilang kabeh sing sisi ya mondok dongakno tohak kowe cek mondok ning Semarang. Mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan ning kono pinter iso dadi wong hafal Quran. Saiki baru wong loro tok dolanane HP. Bojo ning jaba aku ning jero kamar. Wis otak-atik. Sing sisi urusane bangsa taneman, sing sisi urusane bangsa bagaimana mencari ini. Terus ceritane Habib Umar ceritane delok ngono tok. Makanya HP ini mengurangi kemesraan. Wah, guyu bapak, elah koyo ngono. Modelmu ya kaya ngono kabeh. Aja sok dolanan HP ning ngarepe bojo. Wis, nek iso wong loro HP pecah. Kurang ajar.
Sini wahai kekasihku. Lah ngono dadi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga metaverse. Arab ketemu bojo dadak nganggo metaverse. Istriku di mana posisi di Jerman. Alah. Metaverse duwe anak metaverse engko sapa? Sapa sing arep daftar anak metaverse? Kumpul karo istri lewat metaverse. Ku metune anake ya kaya jagung-jagung ngono kuwi. Hati-hati aja melu-melu. Wis teknologi baru ngono sing ora manfaat aja dimelu nih. Miko teknologi yang lama-lama gini. Nek belajar ya belajar melu kemarin di mana namanya di Masjid Riyadh itu Ustaz Umar aja belajar karo Google. Google mbok dadeke guru. Lho kowe belajar di mana? Guru kamu siapa? Google. Wah ya. Lo di Google tuh semua ada loh. Masya Allah semua. Orang Masya Allah. Google ini stres. Dia bingung ngarep gawe wong edan kabeh wong itu bingung kabeh. Akhirnya timbullah Google. Lah nek kowe belajar kalau Google kamu tanya di Google. Google saya mau tanya. Bagaimana caranya zina yang halal? Kowe lak metu jawabannya mesti ana Google dijawab. Lah kowe nek takok karo kiaimu langsung kampleng sandal. Oh, lah Google malah dikasih jalan keluar untuk zina yang halal. Kurang ajar enggak Google? Ini ustadzmu Google. Hati-hati. Aja pian pisan dolanan Google. Nggih gitu. Terus yang kedua, tadi tentang Rasulullah pakaian itu penting. Ya pakaian itu penting. Tadi saya garis bawahi, nek nganggo kelambi iki terserah wong. Jadi nunggu jangan sampai istilahnya sesuai dengan apa yang diinginkan manusia yang lain. Aja kelambi sak karepmu dhewe. Gelem ngene ora gelem ya wis. Arep nemoni tamu terus nganggo kaos kotangan tok. Kaos iki lho, kaos lanang sing kono. Apa? Singlet. Singlet apa? Ya kaos singlet nemoni tamu. Jenengan diparani Masya Allah Gus Ruri saking Krapyak Lor niku. Dugi nggen jenengan nih kaosan tok ngono tok rumangsa kowe Habib Syekh ngono terus kemaki ora adab berarti saya tidak menghormati Gus Ruri kudu dihormati sapa wae klambi sing apik gunanya klambi sing apik mancing wong sing dijaki omong kuwi seneng ndelok awakmu engko tekone lho ngono lho dadi nek ngadepi wong kuwi sing apik sing rapi aja ngadepi sapa wae lah anggap pencah bayi cah cilik diadepi dengan cara pakaian yang bagus setidak-tidaknya nutup aurat. Aja kok malah kaosan, ora kelamben, ora kaosan, sarungan tok, sarunge ning isor dengkul sithik. Udele ketok. Ngono nemoni. Akhirnya anak-anak itu nanti yang melihat jadi contoh. Oh, kaya ngene to ulama. Akhirnya anak-anak melu apa? Pameran udel kabeh. Ya, hati-hati. Wajib Muhammad Hadi guyu. Ini wajib untuk mendidik pakaian. Tadi yang pakaian itu bukan maksudnya itu pameran pakaian jangan sombong. Tetap kudu rapi. Wong nek rapi ditonton seneng ke. Nyeneng ke. Nek arep bojomu ya ngono. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau ini mengatakan kalau saya istri-istri saya diperintah Rasulullah untuk berpakaian yang rapi dan indah di depan saya sebagai suami harus indah dulu di depan istri. Oh no, aja terus main menang dewe. Nduk, Kanjeng Nabi wis ngandani awakmu ora manut-manut kowe iki klambine daster sowek kabeh lho misale ngono. Tidak mau dandan. Lah kamu ambune apek adus ora kok. Aku kon dandan nggo apa? Lho ngadepi awakmu modele kaya ngono seger kuwi ora ambune minyak wangi ora nganggo aba parfum. Minyak wangine gor minyak wangi Fambo niku tok. Mudeng bambu. Bambu ki sing minyak wangi anu kuwi lho, sing minyak kembang bang kantril karo kembang anu kuwi biasa dikencroti minyak wangi. Sing dodolan kembangnya apal iki. Kembang kantril karo kembang mawar apa nggo malam Jumatan ngoten lho. Lha iku minyak wangine tuku kuwi murah. Serimpi apa serimpi. Lagi sing dodolan minyak wangi ya. Ki dodolan minyak wangi ki biyen serimpi. Minyak wangi serimpi dituku 3.000 entuk sak jilgen. Kayak ngono dienggo ya rada sugih sithik lho dede sithik tuku abang minyak wangi. Assalamualaikum ngarepe bojo klambine resik gini. Sini sayangku mesti mara. Mesti mara. Lah mulai saka pabrik ambu kapurit tangane kapurit kabeh sak awak kapurit marani bojone. Bojone ambune nesu dosa.
Kowe wong wedok ngomong ambu. Ya Allah alazim. Ora dosa memang kowe ne sing dosa. Garai wong dosa gara-gara ambu kapurit. Hati-hati. Sing seger, sing apik ya cak bagus-bagus. Ben bojomu kerasan, kowe ya kerasan. Istri pun juga begitu. Kalau menuntut istri harus berpakaian bagus, Anda harus berpakaian bagus. Lah anak pula dididik oleh orang tua dengan cara amalan. Anak itu biasanya mandeng wong tua. Contoh Abdullah itu anaknya Umar. Sekarang nganggur krungu adzan ribut sholat. Ayo sholat. Nek ditinggal sholat nangis, ngamuk. Iya. Udeng sholat soalnya bapaknya sholat. Ini bapaknya orang sholat dolanan HP. Pak ayo sholat Pak. Engko sik. Ngerti bapak cek urusan kalau bayar. Bocah iki bayar iki apa to Pak? Apa obat pusing to Pak? Tonikum bayar iki lho. Lah ya bapak urusan bayar lagi. Mesti ya digeret si anak. Oh ya siap sholat. Nyeneng ngajar anak itu dengan cara. Aja karo ngomong tok. Awas anggar kowe udut tak tok-tok. Bapak karo udut. Kowe udut tak puamleng. Ya ndak bisa. Anak arep jawab wedi kurang ajar, ora dijawab iki bapak wajar apa ora. Lho paham. Jadi kalau memerintahkan anak harus ngelakoni dulu. Jangan diperintah tok tapi tidak pernah menjalankan. Ajak anak sholat, ajak anak ucapan juga di depan anak, istri, suami nek ngomong sing apik. Aja suami istri ngomong elek-elek kaya wong wong hutan. Kalau tinggalnya di tengah hutan ndak pernah ketemu dan ndak pernah tahu cerita Nabi Muhammad ya boleh ngomong karepmu. Tapi ini cerita Nabi Muhammad ada terus tiap hari dapat cerita Kanjeng Nabi kok ora niru Kanjeng Nabi. Neng omah kok terus amuk-amukan wae karo bojo. Ketemu bojo kayak ketemu setan. Bojomu ki wong temen kamu yang melahirkan anak kamu. Aja mbok getak-getak. Mesake kuwi. Biyen ngeden kaya ngono ngetokke anak-anakmu. Terus saiki mbok senesoni terus piye bojo? Mesake. Tak ewangi, Bu. Meneng wae kok tinggal bagiane 5%. Ya, suami-suami sing penting sing sayang karo ibu-ibu, istrinya sayang kepada anaknya, sayang kepada kedua orang tua. Najib ngomong sing apik. Dulu itu istri suami istri itu nganggo basa nek ngomong. Nganggo basa ini kromo inggil tok. Saiki ora enak. Jarang saya mendengar ada istri ngomong karo suami ini kromo atau anak karo bapak mboke kromo ora enak, hampir tidak ada. Ngomongnya jupukno kono. Loh. Ini padahal istri loh. Suruh ngambilkan dot anaknya ini. Ngongkone kaya Pak jupukno dote anake kono gorene. Ya Allah, kaya ngene iki apa ora kurang ajar. Ngono kadang ngomong karo mbok ya kaya ngono. Astagfirullahaladzim. Nek ora iso basa Jawa sing krama inggil nganggo basa Indonesia wae. Wahai ibuku, ngono kaya sinetron. Tolong saya diambilkan dot. Lho dot di bahasa Inggris apa? Dot itu. Apa kuwi lho? Ya dot ngono wae lah. Dote anakku kuwi ada susu kuwi, jupukno. Bu ya tolong diambilkan karena saya kebetulan lagi sibuk. Nah, itu tidak apa-apa. Omong yang enak itu nyenengke nang ati. Takok bojo-bojomu. Agar kowe ngomong kasar sithik bojomu nesu. Prengat wae. Lebih baik kowe ngomong sing apik-apik. Termasuk aku ki ya tak nasihati. Aja kakean gaya kowe nek ngomong pinter tapi bojomu apik ora kowe. Lah ngono kuwi aku tak omongi ngono. Bojoku ya tak jaki ngomong sing apik-apik lah. Insyaallah kalau sampai ada hal-hal yang kurang baik untuk istri-istri kita minta maaf sama istri kita malam ini. Begitu pula istri kalau ada hal yang kurang baik terhadap suami minta maaf di malam hari ini. Anak terhadap orang tua ya minta maaf ya. Ayo bismillah berpakaian kita dengan baik, beradab dan berakhlak yang baik. Insyaallah keluarganya baik. Kalau sudah keluarga baik, rezekinya mesti baik dan lancar. Ini orang percaya cobonen. Dalam 1 bulan ini saya dan istri tidak boleh ngamuk-ngamukan. Karo anak sing apik, omongan sing apik, salate sing apik. Kok lek rezekine grojok. Nek ora percaya aja rene. Lah ya maksudnya ora percaya. Ini cobanan. Wong kasih sayang itu rezeki ku luar biasa. Rezekinya nyenengke. Kowe nek kasih sayang terhadap sesama rezekine langsung grojok iki. Grojok kaya udan. Mosok toh Beb? Lah ora percaya cobanan lho ora pernah ngono. Cobanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan maksimal. Engko lak grojok. Sing grojok malah gendenge Beb.
Malah bocor kabeh sak omah. Lah itu termasuk rezeki. Lah mbok kira ora rezeki ki. Untung gendengmu brojot. Coba ora malah ketiban gendeng. Malah luwih lara awakmu. Ya, sing bener insyaallah. Pakaian Rasulullah ditiru. Semua kegiatan kita membuat Rasulullah bahagia dan gembira. Alhamdulillah. Mbah Ruri kerapiak lor wonten mriki. Masya Allah luar biasa. Dan dalu niki kula nikmat seneng banget kula niki didugani tiang-tiang soleh. Masya Allah luar biasa. Habib Abdul Qadir juga datang di sini, Masya Allah. Komplit wong Surabaya, Kalimantan Tengah ini, bos-bos Kalimantan Tengah. Masya Allah akan mengundang kami di Kalimantan Tengah. Undangannya 6 hari berturut-turut. Siji urung tentu entuk 6. 6 hari berturut-turut di Kalimantan Tengah. Di situ ada tulisan jalan darat atau strip helikopter. Ulalala. Kalau tidak kaget aku lho kok wani men ngajak helikopter bareng. Berarti nggone iki pelosok. Ngono lho. Saya nggone pelosok dalane adoh nganggo helikopter. Lah kadang Habib saya ning nganggo helikopter rada mumet. Soale wong desa kulino nang nggon Magelang. Kon numpak helikopter ya stres. Ora iso. Ya tapi ya insya Allah nanti kita kapan-kapan. Soalnya Pak Gubernur sudah kemarin menghubungi. Gubernurnya namanya Sugiharto. Padahal di Kalimantan. Sugiharto. Sugih iki sugih, artoi duit. Jadi gubernurnya Sugih.